Setiba di pesanggerahan Prawoto, prajurit Jolopati itu kemudian mengabarkan kabar tentang meninggalnya Kanjeng Sultan Trenggono kepada Sunan Prawoto. Mohon ampun Kanjeng Sunan, 2 hari lalu Kanjeng Sultan Trenggono telah meninggal dunia di Panarukan. Jenazahnya saat ini dibawa naik perahu menuju ke kota raja, kata prajurit itu. Betapa terkejutnya Sunan Prawoto ketika mendengar berita ayahandanya telah meninggal dunia. Sesaat Sunan Prawoto tertegun, seakan tidak percaya pada perkataan prajurit yang sedang duduk di depannya. "Kau bilang ayahanda Sultan telah meninggal dunia, prajurit?" tanya Sunan Prawoto. "Iya, Kanjeng Sunan. Kanjeng Sultan Trenggono memang telah meninggal dunia," kata prajurit itu. Sunan Prawoto mendadak menjadi lemas, kepalanya tertunduk, mulutnya terkatup rapat, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Kedua tangannya kini berusaha menahan tubuhnya yang akan terasa jatuh ke samping. Ratu Prawoto yang duduk di belakangnya dengan cepat berdiri dan membantu memegang kedua pundak suaminya, menahannya agar supaya tidak jatuh ke samping. Setelah terdiam beberapa saat, Sunan Prawoto kemudian mengangkat kepalanya dan menoleh kepada istrinya. Samar-samar ia kini melihat istrinya, yaitu Ratu Prawoto yang masih menahan kedua lengannya. "Nimas Ratu." "Iya, Pangeran." "Kau dengar apa yang dikatakan oleh para prajurit Jolopati ini? Ayahanda Sultan telah meninggal dunia di Panarukan. Kita harus ke kota raja sekarang, Nimas." "Prajurit, apa yang menyebabkan Kanjeng Sultan meninggal dunia?" tanya Sunan Prawoto. "Hamba tidak tahu, Kanjeng Sunan." "Baiklah, nanti akan aku tanyakan sendiri kepada Tumenggung Gajah Birowo," kata Sunan Prawoto. Sunan Prawoto kemudian berdiri, lalu seorang pengawal memapahnya untuk berjalan masuk ke ruang dalam. "Prajurit," kata Sunan Prawoto kepada seorang pengawalnya. Seorang prajurit kini maju melangkah ke depan Sunan Prawoto. "Iya, Kanjeng Sunan," kata prajurit itu. "Persiapkan beberapa ekor kuda untuk keberangkatanku bersama ratu ke kota raja. Dan kau urus juga keperluan ketiga orang prajurit Jolopati ini," kata Sunan Prawoto. "Sendika dawuh, Kanjeng Sunan," kata prajurit itu. Seorang prajurit lainnya segera menuju ke halaman belakang untuk mempersiapkan beberapa ekor kuda yang akan membawa rombongan Sunan Prawoto menuju ke kota raja. Sementara itu, seorang prajurit lainnya kemudian mendekati ketiga orang prajurit Jolopati. "Tunggu dulu sebentar, aku siapkan air minum untuk kalian," kata prajurit pesanggerahan Prawoto. "Terima kasih, kami akan segera melanjutkan perjalanan ke Jipang, Pajang, Kudus, Kadilangu, dan kota raja Demak," kata utusan itu. "Baiklah, aku akan persiapkan bekal untuk kalian." "Terima kasih. Yang penting sekarang ini kami bisa meminjam 3 ekor kuda. Karena kuda yang kami pakai ini adalah kuda milik Ki Buyut Juwono. Nanti tolong kuda-kuda itu dikembalikan ke Juwono," kata prajurit Jolopati. "Baik, nanti akan aku urus," kata pengawal pesanggerahan Prawoto. Setelah itu, maka ia pun kembali masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, di halaman telah siap 3 ekor kuda milik Sunan Prawoto
yang akan dipinjamkan kepada 3 orang prajurit Jolopati. Dari ruang dalam kemudian keluar 3 orang pembantu yang membawa 3 bungkusan yang berisi bekal yang nantinya akan diberikan kepada para prajurit Jolopati. "Terima kasih," kata prajurit Jolopati setelah menerima pemberian bekal. Kemudian mereka pun kini segera mohon diri untuk meneruskan perjalanan mereka kembali. "Hati-hati di perjalanan," kata pengawal pesanggrahan Prawoto. "Iya, terima kasih. Tolong jangan lupa mengembalikan kuda-kuda itu ke Juwono," kata Rono, kemenakan dari Ki Buyut Juwono. Sesaat kemudian 3 ekor kuda itu keluar dari pesanggrahan Prawoto, dan ketika sampai di jalan simpang, maka seorang di antaranya akan berbelok ke kanan. "Aku belok di sini," kata utusan itu sambil melarikan kudanya berbelok menuju ke Kudus. 2 orang prajurit Jolopati lainnya masih memacu kudanya di jalan yang lurus. Debu pun kini dihamburkan dari kaki-kaki kuda yang berlari cukup kencang. 2 ekor kuda yang menuju Kenjipang dan Pajang masih tetap berlari. Sebelum memasuki sebuah oro-oro yang luas, maka salah satu kuda itu berbelok menuju ke kanan untuk menuju ke Pajang. Sedangkan kuda yang satu lagi masih tetap mengikuti jalan itu menuju Kenjipang. Sementara itu, ketika matahari belum mencapai puncaknya, 2 buah perahu Jolopati yang berlayar menyusuri pantai utara melingkari Gunung Muria kini telah melewati Keling. Perahu pun berjalan terus. Angin yang bertiup kencang seakan mendorong perahu itu bergerak cepat ke arah barat. Ketika matahari sedikit condong ke arah barat, perahu pun hampir sampai di Bandar Jeporo dan perahu pun berlayar agak sedikit ke pinggir pantai. Seorang prajurit Jolopati yang diutus untuk menyampaikan berita lelayu ke Kalinyamat telah bersiap terjun ke pantai dengan membawa sebuah bungkusan yang berisi pakaian keprajuritan Jolopati. "Jangan lupa, setelah dari Kalinyamat, kau langsung pergi ke kota raja," kata Ki Panji Sokoyono. "Baik Ki Panji," kata prajurit itu. Ketika di samping kiri perahu terlihat jelas Bandar Jeporo yang tidak begitu jauh, maka prajurit Jolopati itu pun berkata kepada Ki Panji Sokoyono, "Saya akan terjun berangkat sekarang Ki Panji." "Baik, hati-hati." Sesaat kemudian prajurit itu pun terjun ke laut berenang menuju ke Bandar Jeporo. Dengan cepat prajurit Jolopati itu berenang ke arah pantai untuk menuju tepi pantainya. Kayuhan kedua tangannya yang kuat membuatnya melaju cepat ke arah pesisir, dan tidak lama kemudian sampailah ia di suatu tempat yang tidak jauh dari sebuah bangunan di tepi pantai Jeporo. Prajurit Jolopati itu pun kemudian berlindung di balik sebuah pohon, dan dengan cepat ia memakai pakaian prajurit Jolopati. Di Bandar Jeporo, beberapa orang prajurit Jolopati yang sedang berada di dalam sebuah ruangan terkejut ketika seorang temannya yang juga berpakaian prajurit Jolopati tiba-tiba muncul di depan pintu. "Ragil, bukankah kau ikut berangkat perang bersama Tumenggung Siong Laut ke Panarukan?" tanya prajurit Jolopati yang sedang bertugas di Bandar Jeporo. "Iya, aku memang dari Panarukan," kata Ragil. "Aku tadi melihat 2 buah perahu Jolopati melintas di depan kita. Ternyata perahu itu menurunkanmu di sini," kata prajurit itu. "Iya, aku memang turun di sini dan aku membawa berita yang sangat penting dari Panarukan mengenai Kanjeng Sultan Trenggono," kata Ragil. "Berita penting apa?" tanya temannya. "Kanjeng Sultan Trenggono
telah meninggal dunia di Panarukan, kata Ragil. Semua prajurit yang berada di dalam ruangan menjadi terkejut. Beberapa orang langsung berdiri ketika mendengar berita itu. Apa katamu? Kau bilang Kanjeng Sultan Trenggono telah meninggal dunia? Tanya seorang prajurit Jolopati. Iya, dan sekarang aku membutuhkan seekor kuda. Aku akan mengabarkan berita lelayu ini ke Pesanggerahan Kalinyamat, kata Ragil. Ragil, pakailah kudaku. Nanti setelah selesai, kudanya ditinggal saja di Kalinyamat. Besok pagi, biar aku yang mengambil sendiri ke sana, kata prajurit yang menawarkan kudanya. Baik, kudamu aku pinjam dulu, kata Ragil. Lalu ia pun menghampiri seekor kuda yang tertambat di sebuah pohon. Dan beberapa saat kemudian seekor kuda telah keluar dari Bandar Jeporo untuk menuju ke Kalinyamat. Ragil, seorang prajurit Jolopati, memacu kudanya ke selatan menuju Pesanggerahan Kalinyamat yang tidak begitu jauh dari Bandar Jeporo. Matahari kini sudah agak condong ke barat ketika seekor kuda yang ditunggangi oleh Ragil, seorang utusan prajurit Jolopati, memasuki halaman Pesanggerahan Kalinyamat. Dua orang prajurit yang menjaga Pesanggerahan Kalinyamat mendekati Ragil yang sedang menambatkan tali ke kaki kudanya. Aku ingin bertemu dengan Kanjeng Pangeran Hadiri dan Kanjeng Ratu Kalinyamat untuk menyampaikan berita penting tentang Kanjeng Sultan Trenggono, kata Ragil. Berita penting tentang Kanjeng Sultan? Baik, akan saya sampaikan kepada Kanjeng Pangeran Hadiri. Silakan duduk di pendopo, kata prajurit. Lalu ia pun segera masuk ke ruang dalam, sedangkan Ragil kini berjalan menuju ke pendopo. Beberapa saat kemudian, ketika Ragil duduk di pendopo, muncullah Pangeran Hadiri yang disebut juga Pangeran Hadirin atau Pangeran Kalinyamat, menantu Kanjeng Sultan Trenggono bersama dengan istrinya yaitu Kanjeng Ratu Kalinyamat. Di belakangnya, dua orang pengawal Pesanggerahan Kalinyamat mengikuti langkah mereka menuju ke pendopo. Kau prajurit dari Panarukan, apakah kau akan menyampaikan berita mengenai Kanjeng Sultan? Kata Pangeran Hadiri yang kini telah duduk di kursi di hadapan Ragil. Iya Kanjeng Pangeran, saya baru datang dari Panarukan, kata prajurit Jolopati itu. Dengan hati-hati, Ragil menyampaikan berita mengenai meninggalnya Sultan Trenggono di Panarukan. Kanjeng Ratu Kalinyamat terkejut ketika mendengar berita kematian ayahandanya, sehingga sang ratu kini bergeser maju. Demikian juga dengan Pangeran Hadiri yang sepertinya bermimpi ketika mendengar berita itu. Kau bilang ayahanda telah meninggal dunia, prajurit? Tanya Ratu Kalinyamat dengan suara yang gemetar, dan sekejap air matanya kini telah menggenang di matanya. Betul Kanjeng Ratu, Kanjeng Sultan Trenggono memang telah meninggal dunia, dan sekarang jenazah beliau sedang dalam perjalanan naik perahu menuju ke Demak, kata Ragil. Kapan Kanjeng Sultan meninggal dunia? Tanya Pangeran Hadiri. 2 hari yang lalu Kanjeng Pangeran, kata Ragil. Baik, aku akan ke kota raja sekarang. Prajurit, siapkan kudaku, kata Kanjeng Ratu Kalinyamat. Ratu, nanti Ratu akan ke kota raja naik kuda atau naik tandu? Tanya Pangeran Hadiri. Naik kuda saja Kang Mas, agar perjalananku lebih cepat, kata Ratu Kalinyamat yang juga terampil menaik kuda. Ki Waseso, kau siapkan kuda kami dan beberapa prajurit pengawal, kata Pangeran Hadiri. Waseso, pemimpin pengawal Kalinyamat, kemudian turun dari pendopo
dan mempersiapkan keperluan perjalanan menuju ke kota raja yang berjarak tidak begitu jauh. "Jangan lupa, kita bawa beberapa obor," kata Pangeran Hadiri kepada pengawalnya. Kemudian sang pangeran pun bersama Ratu Kalinyamat segera masuk ke ruang dalam untuk bersiap menuju ke kota raja. Matahari kini telah jauh condong ke barat. Beberapa buah obor perlu dibawa untuk menerangi jalan menuju ke kota raja. "Aku akan mendahului dulu berangkat ke kota raja sekarang. Bisakah aku minta sebuah obor?" kata Ragil, seorang prajurit Jolopati, kepada prajurit di Pesanggrahan Kalinyamat. "Baik, akan aku sediakan," kata prajurit dari Kalinyamat. "Kuda ini milik salah seorang prajurit Jolopati. Besok akan diambil pemiliknya di sini. Sekarang, bisakah meminjam seekor kuda untuk ke kota raja?" kata Ragil. "Baik, segera aku persiapkan," kata prajurit dari Kalinyamat. Lalu ia pun kemudian menuju ke kandang kuda, mengambil seekor kuda, lalu dituntunnya menuju ke halaman depan. Ragil pun kemudian segera turun dari pendopo, berjalan ke arah pengawal Kalinyamat yang sedang menuntun kudanya. Kemudian ia pun mohon diri untuk meneruskan perjalanannya ke kota Raja Demak. "Ini obornya, hati-hati di jalan," kata prajurit lainnya sambil menyerahkan sebuah obor yang masih belum dinyalakan. "Terima kasih," kata Ragil menerima obor itu, lalu disangkutkannya ke pelana kuda. Kemudian ia pun segera menjalankan kudanya keluar dari halaman dan memacunya menuju ke kota raja. Sementara itu, seorang prajurit Jolopati lainnya yang telah berangkat dari Pesanggrahan Prawoto menuju ke kota Raja Demak telah memberitahukan berita lelayu itu ke Panti Kudus. Dan Kanjeng Sunan Kudus pun saat itu juga bersiap untuk segera pergi ke kota Raja Demak. Setelah dari Kudus, maka prajurit itu pun kembali memacu kudanya menuju arah kota raja yang sudah tidak jauh lagi. "Mudah-mudahan nanti sebelum senja aku sudah bisa sampai di Katilangu," katanya dalam hati sambil terus memacu kudanya ke arah barat. Beberapa saat kemudian, setelah melewati beberapa sungai kecil, maka prajurit itu tiba di sebuah persimpangan jalan. Lari kudanya dibelokkan ke kiri untuk menuju ke pesantren Katilangu. "Matahari masih belum terbenam," katanya dalam hati. Ketika berada di depan regol pesantren Katilangu, kudanya kini dihentikan, lalu ia pun menuntun kuda itu untuk memasuki gerbang. Setelah itu, ia mengikat tali kekang kudanya di tonggak kayu yang ada di halaman pesantren. Ketika ada seorang santri yang kemudian menemuinya, dikatakannya keperluannya adalah untuk bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Kemudian prajurit itu pun menemui Kanjeng Sunan di ruangan dalam. Tidak lama ia berada di ruangan dalam. Setelah menyampaikan berita lelayu kepada Kanjeng Sunan, maka prajurit Jolopati itu pun segera meneruskan perjalanannya kembali menuju kota Raja Demak. Ketika hari menjelang gelap, prajurit Jolopati itu pun kini telah sampai di Sungai Tuntang. "Aku akan ke Kepatihan dulu, menemui Patih Wonosalam. Setelah itu baru ke keraton untuk menemui Kanjeng Adipati Aryo Penangsang," kata utusan itu dalam hatinya. Lalu ia pun segera menjalankan kudanya menuju ke Kepatihan. Kudanya dijalankan terus menuju ke arah barat tanpa melalui alun-alun. Prajurit itu pun melewati jalan pintas yang tembus dari Katilangu menuju ke Kepatihan. Tidak lama prajurit itu pun kini telah berada di depan Kepatihan yang dijaga oleh 2 orang prajurit Wiromanggolo. Setelah merambatkan kudanya, maka prajurit Jolopati itu segera berjalan menuju regol untuk menemui prajurit penjaga. "Prajurit,
Aku baru saja datang dari Panarukan, mau bertemu dengan Gusti Patih Wonosalam, akan menyampaikan berita penting tentang Kanjeng Sultan Trenggono, kata utusan itu. Baiklah, duduk dulu di pendopo. Aku akan menyampaikan kepada Gusti Patih di ruang dalam, kata prajurit penjaga kepatian. Hari kini telah berangsur menjadi gelap. Seorang prajurit keluar dari ruang dalam kepatian, kemudian menyalakan lampu minyak kecil yang menempel pada tiang pendopo. Prajurit Jolopati itu kemudian segera menuju ke pendopo, duduk di sana menunggu kedatangan Ki Patih Wonosalam. Sesaat kemudian dari ruang dalam keluarlah Ki Patih Wonosalam menemui prajurit Jolopati yang telah menunggunya dari tadi. Kau dari Panarukan, prajurit. Berita apa yang kau bawa tentang Kanjeng Sultan Trenggono? Tanya Ki Patih Wonosalam sambil duduk di kursi. Iya Gusti Patih, saya mengabarkan 2 hari yang lalu Kanjeng Sultan Trenggono telah meninggal dunia di Panarukan. Dan sekarang jenazah beliau sedang dibawa naik perahu Jolopati menuju kota raja, kata prajurit itu. Ki Patih Wonosalam pun terkejut. Beberapa saat ia pun sempat terdiam. Kemudian ia pun bertanya dengan suara yang bergetar. Kanjeng Sultan telah meninggal dunia. Benarkah apa yang kau katakan itu, prajurit? Betul Gusti Patih. Kanjeng Sultan memang telah meninggal dunia terbunuh di Panarukan, kata prajurit Jolopati. Siapa yang telah membunuhnya, prajurit? Tanya Ki Patih Wonosalam. Hamba tidak tahu, Gusti Patih. Baiklah. Lalu, siapa saja yang telah kau beritahu tentang berita duka ini? Tanya Ki Patih. Ada 4 orang prajurit Jolopati yang disebar untuk memberitahukan ke Pesanggrahan Prawoto, Pesanggrahan Kalinyamat, Panti Kudus, Pesantren Kadilangu, Kadipaten Jipang, dan Kadipaten Pajang. Kelihatannya hanya utusan yang ke Kadipaten Pajang yang malam ini belum bisa sampai ke hadapan Kanjeng Adipati Adiwijoyo, kata utusan itu. Adipati Jipang sedang berada di keraton. Nanti biar aku saja yang memberitahukan kepada Kanjeng Adipati, kata Ki Patih Wonosalam. Sendika dawuh Gusti Patih. Kalau begitu, tugas saya sudah selesai. Saya mohon pamit dulu Gusti Patih, kata prajurit itu. Baik, beristirahatlah prajurit, kata Ki Patih Wonosalam. Prajurit Jolopati itu kemudian turun dari pendopo, lalu keluar dari regol, menjalankan kudanya, dan hilang di kegelapan malam. Ki Patih Wonosalam kemudian memanggil 2 orang prajurit untuk naik ke pendopo. Ketahuilah, Kanjeng Sultan Trenggono kini telah meninggal dunia. Kau siapkan kudaku. Aku akan ke keraton sekarang. Sedangkan kau pergilah ke dalam Joyo Santikan, katakan kepada Ki Tumenggung Joyo Sentiko agar menemui aku di keraton sekarang, kata Ki Patih. Sentiko dawuh Gusti Patih, kata 2 orang prajurit itu bersamaan. Kedua orang prajurit itu pun segera melaksanakan tugas yang diperintahkan kepada mereka. Yang seorang menuju ke halaman belakang, segera menyiapkan seekor kuda untuk Ki Patih Wonosalam yang akan pergi ke keraton. Sedangkan yang seorang lagi segera pergi ke dalam Joyo Santikan menemui Tumenggung Joyo Santiko, Pandega prajurit Kesatuan Patang Buluan. Prajurit yang menuju ke belakang segera menuntun seekor kuda yang tegar, tunggangan dari Ki Patih Wonosalam. Beberapa saat kemudian Ki Patih Wonosalam pun telah berada di atas punggung seekor kuda, dan kemudian ia segera melarikan kudanya
keluar dari kepatihan untuk menuju ke keraton. Kudanya tidak begitu kencang. Dalam hati, ia tidak menyangka kalau Kanjeng Sultan gugur di Panarukan. Kematian memang salah satu dari 3 rahasia hidup manusia, kata Ki Patih Wonosalam dalam hatinya. Senja pun kini telah berganti menjadi malam. Meskipun bulan bersinar agak terang, tetapi suasana yang remang-remang telah menyelimuti di sudut kota Rajan Demak. Dan ketika malam sudah mencapai wayah sepim bocah, seorang prajurit yang berangkat dari Kalinyamat dengan membawa sebuah obor kini telah tiba di alun-alun kota Rajan Demak. Ketika tiba di alun-alun, obornya yang telah padam dibuangnya sebelum sampai di gerbang keraton. Ragil, prajurit Jolopati yang baru saja tiba dari Kalinyamat, kini telah turun dari kudanya. Dari luar terlihat belasan prajurit yang sedang berkumpul di belakang pintu gerbang. Beberapa orang prajurit Wiromanggolo telah berada di punggung kudanya dan mereka telah bersiap untuk berangkat keluar dari keraton. Ketika seorang prajurit Wiromanggolo keluar dari pintu gerbang dan berjalan mendekati Ragil, maka ia pun bertanya, "Ada apa?" "Ada berita penting. Kanjeng Sultan Trenggono telah meninggal dunia," kata prajurit Wiromanggolo itu. "Lalu kalian mau kemana?" tanya prajurit Jolopati itu. "Beberapa prajurit Wiromanggolo akan memberitahukan ke semua Panji dan Ronggo. Sedangkan aku akan ke Dalem Lor memberitahukan kepada para lurah dan prajurit yang berada di sana," kata prajurit Wiromanggolo itu. Ragil, prajurit dari Jolopati itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Sesaat kemudian, prajurit Wiromanggolo itu pun kemudian berjalan menuju ke Dalem Lor, meninggalkan prajurit Jolopati yang masih berada di depan pintu gerbang keraton. Ternyata utusan yang berangkat dari Juwono telah tiba di keraton, katanya dalam hati. Kemudian ia pun menjalankan kudanya perlahan-lahan untuk meninggalkan keraton. Sementara itu, 2 buah perahu Jolopati yang menyusuri pantai yang dipimpin oleh Ki Panji Sukoyono kini telah memasuki muara Sungai Tuntang. Beberapa layar telah digulung, para prajurit pun juga segera mendayung perahu itu menyusuri Sungai Tuntang untuk menuju ke kota raja. Perlahan-lahan 2 buah perahu itu pun terus bergerak ke selatan, menyusuri Sungai Tuntang yang berkelok-kelok menuju kota raja. Malam kini semakin dalam. Ketika sudah mencapai wayah sepi wong, 2 buah perahu Jolopati itu pun kini telah sampai di penyeberangan kota raja. Kedua buah perahu itu pun kemudian berhenti agak ke selatan, supaya nanti kalau perahu yang membawa jenazah tiba, bisa tepat berhenti di penyeberangan. Ki Panji Sukoyono kemudian naik ke tepian, lalu bersama 2 orang prajurit Jolopati, mereka berjalan cepat menuju ke keraton. Sedangkan para prajurit Jolopati lainnya tetap berada di penyeberangan menunggu perahu yang membawa jenazah Kanjeng Sultan. Beberapa saat kemudian, Ki Panji Sukoyono telah tiba di gerbang keraton. Dan ternyata di keraton pun suasana telah menjadi ramai. 3 orang itu pun kemudian masuk ke dalam keraton dan mereka berjalan menuju ke pendopo. Para prajurit Patang Puluhan juga telah banyak berada di depan Sasono Sewoko, berbaur dengan beberapa orang Panji dan Ronggo. Ada juga sekelompok prajurit Wiromanggolo, Wirobrojo, Wirotamtomo, dan beberapa prajurit lain yang berada di depan pendopo keraton. Ki Panji Sukoyono segera berjalan naik ke pendopo mencari Ki Patih Wonosalam. Sedangkan 2 orang pengawalnya kini tetap menunggu di depan pendopo. Di dalam pendopo duduk Ki Patih Wonosalam dengan beberapa orang kerabat keraton. Mereka
masih menunggu kabar selanjutnya dari para prajurit yang datang dari Panarukan. Di samping Ki Patih Wonosalam, beberapa orang kini telah berada bersamanya. Di sebelahnya terlihat putra mahkota Kesultanan Demak, yaitu Sunan Prawoto. Kemudian Pangeran Hadiri yang disebut juga Pangeran Kalinyamat. Lalu duduk pula Adipati Jipang Panolan, yaitu Adipati Aryo Penangsang. Sedangkan agak jauh di belakang terlihat juga Ratu Prawoto bersama dengan Ratu Kalinyamat. Agak jauh di sebelahnya tampak Kanjeng Sunan Kudus sedang duduk bersama Kanjeng Sunan Kalijogo. Ketika melihat Ki Panji Sokoyono, Ki Patih Wonosalam pun kemudian berdiri untuk menghampiri Ki Panji yang berjalan menuju ke arahnya. Ki Patih, jenazah Kanjeng Sultan sewaktu diberangkatkan naik perahu dari Panarukan terpaut waktu setengah malam dengan keberangkatan kami, kata Ki Panji Sokoyono. Ya, berarti sekitar fajar nanti jenazah Kanjeng Sultan akan tiba di sini, kata Ki Patih Wonosalam. Iya Ki Patih, mungkin agak sedikit terlambat. Baik, kalau begitu biar para prajurit beristirahat dulu sampai fajar nanti, kata Ki Patih Wonosalam. Ki Patih, saya mohon pamit dulu akan kembali ke perahu. Baik Ki Panji. Ki Panji Sokoyono kemudian berjalan turun dari pendopo, lalu bersama kedua orang prajurit Jolopati, mereka pun kembali ke perahu yang masih berada di Sungai Tuntang untuk beristirahat. Setelah itu, Ki Patih Wonosalam kemudian memanggil Tumenggung Jaya Santiko dan memerintahkan kepada semua prajurit untuk beristirahat sampai terbitnya fajar nanti. Tidak semua orang yang berada di pendopo bisa beristirahat. Ki Patih Wonosalam, Tumenggung Jaya Santiko bersama dengan semua keluarga keraton berunding mencari tempat yang akan dijadikan untuk makam dari Kanjeng Sultan Trenggono. Atas saran dari Kanjeng Sunan Kalijogo dan Kanjeng Sunan Kudus, maka beberapa orang kini segera membuat lubang di makam di halaman masjid di sebelah utara bangunan Masjid Demak. Malam itu, hampir semua orang tidak bisa tertidur dengan nyenyak. Mereka menunggu-nunggu kedatangan jenazah dari Kanjeng Sultan yang masih berada di perjalanan. Sementara itu, seorang prajurit Jolopati yang menjadi utusan untuk menyampaikan kabar lelayu ke Jipang telah menemui Nayoko Projo Jipang saat menjelang matahari terbenam sore tadi. Utusan itu tidak dapat bertemu dengan Adipati Jipang karena Adipati Aryo Penangsang saat itu sedang berada di kota Rajan Demak. Saat itu yang berada di dalam Kadipaten Jipang hanya Ki Patih Mataun. Ki Patih Mataun pun segera mengirim utusan Pandega prajurit Jipang, yaitu Rangkut, untuk menuju ke kota Rajan Demak guna menghadap Raden Aryo Penangsang. Sedangkan utusan yang satu lagi, prajurit Jolopati yang menuju ke Kadipaten Pajang, tidak mampu mencapai Pajang malam itu juga. Sehingga prajurit itu harus bermalam di sebelah utara Gunung Kemukus. Besok pagi, aku baru bisa sampai di Pajang, kata prajurit itu sambil membetulkan letak kerudung kain panjangnya. Mudah-mudahan Kanjeng Adipati Hadiwijoyo beserta dengan Ratu Pajang bisa segera berangkat ke kota Rajan Demak hari itu juga, desis utusan itu. Malam itu, suasana di sebelah utara Gunung Kemukus tidak terlalu gelap. Bulan pun masih bersinar menerangi bumi Demak yang saat itu sedang berduka. Di kota raja, sebagian prajurit Jolopati yang masih berada di perahu dapat tertidur dengan nyenyak, sedangkan sebagian lagi sama sekali tidak dapat memejamkan matanya. Di ujung malam,
ketika langit di sebelah timur telah membayang warna merah, maka semua prajurit pun telah terbangun. Dan mereka kini segera bergantian membersihkan dirinya di sungai Tuntang yang airnya masih mengalir dengan bening. Setelah membersihkan dirinya, maka prajurit-prajurit itu kembali memakai pakaian prajuritan mereka. Mereka bersiap untuk berbaris di jalan yang berada di depan penyeberangan. Ketika hari telah menjadi agak terang, datanglah Adipati Jipang, yaitu Adipati Aryo Penangsang, bersama dengan Tumenggung Jayasantiko ke tepi sungai Tuntang. Sedangkan di belakangnya berjalan para prajurit Patang Puluhan dan beberapa prajurit Wiromanggolo. Mereka kini bersiap-siap mengawal jenazah Kanjeng Sultan Trenggono setelah turun dari perahu menuju ke keraton. Di belakang mereka tampak pula seorang prajurit Wiromanggolo yang berjalan sambil menuntun seekor kuda. Ketika hari sudah terlihat terang, matahari pun juga telah naik di langit sebelah timur, dan dari kejauhan di arah utara terlihat samar-samar beberapa perahu mendekat. "Itu perahunya sudah datang," kata seorang prajurit yang melihat kedatangan perahu yang pertama kali sambil tangannya menunjuk ke arah perahu. Semua orang kini menengok ke arah utara. Beberapa perahu lainnya telah terlihat mendekat, semakin lama semakin jelas. Adipati Aryo Penangsang kemudian memerintahkan seorang prajurit Wiromanggolo yang membawa seekor kuda untuk segera berangkat ke keraton memberi kabar kedatangan jenazah dari Kanjeng Sultan. Sesaat kemudian, seekor kuda telah dipacu meninggalkan tepian sungai Tuntang menuju ke keraton. Dan sekejap, kuda itu pun telah hilang dari pandangan, terhalang beberapa pohon yang tumbuh di tepi jalan yang menuju ke alun-alun Demak. Ketika perahu telah semakin mendekat, Ki Panji Sokoyono kemudian mengatur para prajurit Joropati untuk berbaris rapi di tepi sungai. Demikian juga dengan para prajurit Wiromanggolo yang diatur oleh seorang lurah prajurit. Sedangkan Tumenggung Jayasantiko juga telah mengatur barisan prajurit Patang Puluhan. Sedangkan Adipati Jipang telah bersiap di depan barisan didampingi oleh Tumenggung Jayasantiko. Beberapa saat kemudian, perahu yang membawa jenazah Kanjeng Sultan telah merapat di tepi sungai. Lalu terlihat para tumenggung yang masih berada di dalam perahu semuanya turun ke tepian. Tumenggung Gajah Birowo turun pertama dari perahu, diikuti oleh beberapa tumenggung lainnya. Mereka kini berjalan menuju tempat Adipati Aryo Penangsang bersama dengan Tumenggung Jayasantiko. Adipati Aryo Penangsang segera maju menyongsong kedatangan para tumenggung. Dan setelah berunding dengan Tumenggung Gajah Birowo, maka ia pun kemudian memerintahkan para prajurit untuk membawa turun jenazah Kanjeng Sultan yang masih berada di dalam bandoso.